Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang uji T, uji F, R-square, dan uji asumsi klasik pada model regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS. Langkah pertama, kita melakukan regresi untuk mendapatkan nilai residual. Yang pertama, kita buka analis, kemudian kita buka regression, kita buka linear. Sudah yang Y kita masukkan ke dependent, yang X1 sama X2 kita masukkan ke sini. Selanjutnya kita mencet statistik, kita mencet estimate, model fit, sama collinearity diagnostic Durbin Watson, lalu kita mencet continue. Selanjutnya itu kita save, kita pencet ke understanding residuals sama standar DZ residual ini ha. Jadi kita pencet continue, kita pencet OK. Sudah muncul datanya. Berdasarkan output koefisien diperoleh bersama regresi sebagai berikut. Nih, konstanta itu sebagai B0, X1 sebagai B1, dan X2 sebagai B2. Ya, kita masuk ke uji T. Uji T digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel secara vertikal. Aturannya, jika kurang dari 0,05 berarti dia signifikan. Di sini kita lihat T-nya. Sini kita lihat X1 0,236, X2 kurang dari 0,01. Karena dia kurang dari 0,05 jadi dia signifikan. Selanjutnya kita masuk ke uji F. Uji F digunakan untuk melihat pengaruh variabel secara simultan. Jika dia kurang dari 0,05 berarti dia signifikan. Karena di sini kurang dari 0,01 jadi signifikan. Selanjutnya kita mencari R-square. R-square itu ada di model summary. Nih. Nilai R-square menunjukkan kemampuan modal dalam menjelaskan variabel. Aturannya, jika mendekati 1 itu sangat baik. Di sini kita ambil ini, itu ada 0,518. Karena dia mendekati 1 berarti dia sangat baik. Nah, setelah muncul tabelnya, kita cari namanya uji multikoliniaritas. Uji multikoliniaritas itu ada di nih koefisien. Nih, dia tuh ada koliniaritas toleran sama statistik VIF. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1 maka tidak terjadi multikoliniaritas. Berarti ini kan kurang dari 10 dan lebih dari 1, makanya dia tidak terjadi multikoliniaritas. Selanjutnya kita mencari uji heteroskedasitas. Yang pertama kita buka graphs. Selanjutnya kita buka scatter atau dot, kita buka simple scatter, buka define. Yang Y kita masukkan di axis, yang X axis kita masukkan X1. Selanjutnya kita mencet OK. Nih muncul grafik ya. Nah, jika titik-titik menyebar secara acak dan tidak membuat pola tertentu, maka tidak terjadi heteroskedasitas. Namun jika terdapat pola tertentu, maka terjadi heteroskedasitas. Nah, ini kan dia membentuk pola acak nih. Jadi ini tidak termasuk ke heteroskedasitas. Nah, selanjutnya kita mencari uji autokorelasi. Itu tuh kita lihat ya dari model summary. Nih, kita lihat di Durbin Watson-nya. Nah, jika nilai Durbin Watson berada di sekitar angka 2, maka tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi. Nah, ini kan di sekitar angka 2 nih, 2,151. Jadi dia tidak terjadi autokorelasi.
Nah, berdasarkan hasil uji asumsi klasik yang telah dilakukan tadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi normalitas. Tidak terjadi multikolineritas, tidak terjadi heteroskedasititas, dan tidak terdapat autokorelasi. Oleh karena itu, model regresi ini layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Sekian dari saya, Nadia Wijitul Husna. Terima kasih.